adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nomor 13. Seutas tali dipotong menjadi 8 potong sehingga panjang setiap potongan membentuk barisan geometri. Panjang potongan keempat dan kelima berturut-turut adalah 64 cm dan 32 cm. Berapa panjang tali potongan ke N? Dengan N menyatakan bilangan asli, pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Teman-teman harus mengingat bahwa barisan geometri, rumus mencari suku ke N-nya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Di mana A adalah suku pertama dan R adalah rasio. Untuk soal ini, berarti teman-teman harus mencari nilai A dan R-nya dulu sebelum kita melihat pilihan jawabannya. Sekarang kita bisa mencari nilai A dan R menggunakan perbandingan suku yang telah diketahui di soal, yaitu suku keempat dan suku kelima. Berarti U5 dibagi dengan U4. U5 rumusnya berarti A dikali R pangkat 5 kurang 1, yaitu 4. U keempat itu rumusnya A pangkat R 4 kurang 1, yaitu 3. Berapa hasil dari U5? U5 adalah 32. Berapa hasil dari U4 adalah 64. Oke, A dibagi A habis, R pangkat 4 dibagi R pangkat 3 itu sama aja pangkatnya yang dikurang. Jadi 4 dikurang 3 adalah 1. Berarti R-nya sisa 1. 32 dibagi 64, sama-sama kita bagi 32. 32 bagi 32 adalah 1, 64 bagi 32 adalah 2. Jadi R-nya adalah setengah. Sekarang kita cari nilai A-nya. Kita bisa menggunakan U4. U4 tadi rumusnya adalah A. R-nya kita ganti jadi setengah. Pangkat 3 ya. Sama dengan 64. A-nya tulis lagi. 1 pangkat 3 1. Ini dikali ya. 2 pangkat 3 8. Berarti karena kita mau mencari A-nya kita tulis di sini sendiri. 8 ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Tadi kan dia dalam bentuk pembagian ya. Ketika pindah ke ruas ke sebelah kanan, berarti berubah menjadi perkalian. 64 dikali 8. Hasilnya adalah 512. Oke, sekarang ke pernyataan pertama. Panjang potongan tali kedua adalah 216. Berarti kita cari U2. U2 adalah A dikali R pangkat N-1. 2 dikurang 1. 1 ya. 1 tidak perlu ditulis. Jadi A-nya diganti 512 dikali setengah. 512 dibagi 2 bisa nggak? Bisa ya. 256. Oke, sekarang 256 berarti salah ya, karena dia bilang ini 216. Kita lanjut ke pernyataan kedua. Potongan tali ketiga sepanjang 64 cm. U3 sama dengan A dikali R pangkat 2. A-nya adalah 512 dikali R setengah pangkat 2. 512 dikali 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4. Nah, 512 kalau dibagi 4 berapa? 128. Jadi salah lagi. Kita lanjut. Panjang potongan tali ke-6 adalah 32. Berarti U6. 512 langsung aja ya. 512 dikali setengah pangkat 5.
512 dikali 1 pangkat 5 1, 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 adalah 32 ya. (512 dibagi 32) itu adalah 16. Jadi yang ini juga masih salah ya. Bukan 32 tapi 16 cm. Coba sekarang ke U7. U7 512 dikali setengah pangkat 6. 512 dikali 1 per 2 pangkat 6. 64. 512 dibagi 64. 8 ya. 8. Jadi nomor 13 ini ternyata jawabannya yang benar hanya 1, teman-teman. Nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Diketahui garis M dan N adalah sejajar. Besar sudut F, berarti yang ini, 94 derajat dan besar sudut D 120 derajat. Maka besar sudut A adalah, nah yang ditanya sudut A guys. Kira-kira gimana caranya? Nah teman-teman bisa menggunakan rumus dari garis dan sudut ya. Coba kita perhatikan, untuk mendapatkan sudut A, kita bisa menggunakan gabungan dari sudut dalam segitiga ABC, yaitu 180 derajat. Total dari sudut dalam segitiga. Nah, kemudian untuk mendapatkan B dan C, kita bisa lihat dari mana? Perhatikan di sini. Pertama, D dan C. D dan C ini adalah sudut yang membentuk garis, atau disebut juga dengan sudut berpelurus, di mana jumlahnya mereka akan 180 derajat. Oke, kita tulis dulu. D plus C itu sama dengan 180 derajat. Berarti kalau D-nya sudah diketahui adalah 120, maka C-nya berapa teman-teman? C-nya berarti 180 dikurang 120. Maka C-nya adalah 60 ya. Sekarang sudut B. Berapa sudut B? Sudut B bisa kita lihat dari mana? Kita bisa lihat dari F. Kenapa? Karena sudut B dan F itu sehadap atau menghadap ke arah yang sama. Sama-sama ke sana. Nah, berarti mereka sama besar. Berarti F itu sama dengan B. Berapa F itu? 94. Kita udah dapetin C, udah dapetin B, sekarang kita ke A. A plus B plus C itu adalah 180. A yang kita cari, B-nya 94, C-nya 60. 94 ditambah 60, 154 ya. Berarti A ditambah 154 sama dengan 180. Berarti A adalah 180 dikurang 154. 26.
Jadi jawabannya yang A. Nomor 15, seorang pengamat berada di atas mercusuar yang tingginya 15 meter. Ia melihat kapal P dan Q berlayar di laut. Jarak kapal P ke kaki mercusuar 8 meter dan jarak antara kapal P dan kapal Q adalah 12 meter. Posisi kapal P, Q, dan kaki mercusuar terletak segaris. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Sekarang kita coba gambarkan dulu ya. Mercusuarnya, ini maaf kalau tidak lurus. Ini 15 meter. 15. Oke. Kemudian ada kapal P ya. Kita tulis di sini P. Dia 8 meter dari mercusuar 8. Dan ada Q 12 meter. 12 meter itu dari P ke Q ya. Kita gambarkan lebih jauh. Di sini Q 12 meter. Oke. Sekarang kita baca pernyataannya. Jarak antara pengamat dan kapal P adalah 17 meter. Kan pengamat di atas sini nih. Ini P di sini. Berarti jaraknya yang ini. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita bisa mencari jaraknya dengan apa, teman-teman? Dengan segitiga Pitagoras. Betul. Ini kan berarti sisi miringnya kan? Nah, sekarang kita hitung. Berarti untuk mencari jarak antara pengamat dengan kapal P itu adalah kuadrat dari 15 ditambah dengan 18. Jadi 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sini aja ya. 15 kuadrat berapa? 15 kuadrat 225. Ditambah 8 kuadrat 64 ya. 225 ditambah 64. 289. Nah, akar 289 berapa? 17. Nah, nanti bisa dicek lagi ya. Berarti benar pernyataan pertama ini. Oke, sekarang pernyataan yang kedua. Jarak antara pengamat dan kapal Q adalah 25 meter. Pengamat di atas ini, Q di bawah. Berarti jaraknya seperti ini. Nah, berarti ini adalah akar dari 15 ditambah dengan bawahnya. Bawahnya berarti 8 tambah 12, yaitu 25. Coba ya di sini. Akar dari 15 kuadrat ditambah dengan 8 tambah 20 ya. 8 tambah 12, 20. 20 kuadrat. 15 kuadrat tadi adalah 225. Kemudian 20 kuadrat itu adalah 400. Jadi 225 ditambah 400, 625. Nah, akar dari 625 berapa? Benar, 25. Berarti pernyataan yang ini benar. Pernyataan terakhir. Jika kapal Q berada di sisi yang berlawanan dari kapal P terhadap kaki mercusuar, jarak antara pengamat dan kapal Q adalah 20 meter. Nah, berarti ini posisinya beda dari gambar sebelumnya. Coba kita gambar lagi ya. Kan ada mercusuarnya ini 15 meter, ya kan? Kemudian ada kapal P itu 8 meter. 8 meter. Kita gambar sini P. 8 meter. Nah, jarak antara kapal P dan kapal Q adalah 12 meter. P dan Q, karena Q-nya dia minta di sisi yang berlawanan. Berarti kalau P udah di kanan, Q-nya ada di kiri. Di sini udah 8. Berarti 12 dikurang 8 berapa? 4 meter. 4 meter ke sini. Ya bener, jarak antara P ke Q
12 meter ya, 8 tambah 4. Sekarang pertanyaannya, jarak pengamat di atas ini dengan kapal Ki. Nah, ke sini. Berarti ini sisi miringnya di sebelah sini. Berapa? Kita bisa menggunakan Pythagoras lagi ya. Tingginya tetap sama 15, berarti 15 kuadrat ditambah dengan jaraknya 4 meter, 4 kuadrat. 15 kuadrat tadi 225, ditambah 4 kuadrat, 4 kali 4, 16. Kemudian 225 ditambah 16 berarti 142. Berarti 241 ya. 241 akar dari 15 gak bisa ya, tapi ini gak nyampe 20 teman-teman, ini gak nyampe 20. Kalau kita cari ini tuh 15,5. Jadi pernyataan yang nomor 15, yang pernyataan ketiga ini salah. Nomor 16. Sebuah foto berukuran tinggi 40 cm dan lebar 30 cm ditempel pada sebuah kertas karton. Foto tersebut akan dipasang di tengah-tengah kertas karton. Jarak foto pada tepi kiri, tepi kanan, dan tepi atas dari kertas karton 3 cm. Sementara itu, di bawah foto diberi jarak tertentu. Dari tepi bawah kertas karton untuk tempat tulisan, jika foto dan kertas karton sebangun, jarak antara foto dengan tepi bawah kertas karton adalah, oke, kita bikin gambarnya seperti ini. A, B, C, D, ini adalah kertas foto, di mana tingginya 40, lebarnya 30. Kemudian E, F, G, H ini adalah kertas karton. Nah, jarak antara kertas karton dengan kertas foto, tepi atasnya 3 cm, kanannya 3 cm, dan kirinya 3 cm. Nah, yang ditanya adalah yang bawah atau tepi bawah. Nah, karena ini adalah bangunan yang sebangun, maka kita bisa menggunakan perbandingan. Oke, tapi kita bisa cari tahu dulu nih, lebar dari si kertas karton. Berapa lebar kertas karton? Berarti kan lebar kertas karton itu jarak antara foto dengan kertas karton sebelah kiri yaitu 3, ditambah panjang dari kertas foto 30, ditambah jarak antara kertas foto dan kertas karton di sebelah kanan. Jadi lebar dari kertas karton, aku tulis LK di sini adalah 3 ditambah 30 ditambah 3, yaitu 36. Nah, tingginya berapa? Kenapa kita perlu tahu tingginya? Karena kita mau nyari tepi bawah. Tepi bawah ini kan adalah tinggi ya. Tingginya belum diketahui. Kita bisa menggunakan perbandingan, yaitu yang ditanyakan EG ya, atau tinggi. EG per AC sama dengan EF per AB. EG-nya yang ditanya, AC-nya adalah 40, EF-nya adalah 36, AB-nya atau lebar sini 30. Berarti EG itu, ini kan dikali silang nih, 40 dikali 36. Ini kali ini dibagi 30. Nol sama nol kita coret, 3 sama 36. 36 dibagi 3, 12. 12 kali 4, 48.
ketemu nih tingginya 48. Berarti tinggi tepi bawahnya berapa? Tinggal kita tulis 48 dikurang tinggi ini, yaitu 3, dikurang lagi dengan tingginya foto 40. Berarti tepi bawah tingginya adalah 5 cm. Nah, jawabannya yang B. Nomor 17. Garis K melalui titik 3,-1, 2,0, 1,1, dan min 2,4. Garis K direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 1. Garis Y sama dengan min X. Menghasilkan garis K aksen. Berapa koordinat titik-titik yang dilalui garis K? Pilihlah jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari 1. Nah, ini kan titik-titik semulanya ya, atau kita sebutnya titik X, Y. Untuk garis Y min X, rumusnya adalah min Y, min X. Oke, berarti kita sekarang ubah titik awal menjadi bentuk min Y, min X. Yang pertama di sini ada 3, min 1. Kita ubah X-nya itu kan 3, berarti jadi min 3. Nah, Y-nya kan min 1 nih. Min kan maksudnya min Y, jadi min dalam kurung min 1. Karena min sama min jadi plus ya. Jadinya 1, min 3. Ada nggak 1, min 3? Ada nih. Oke. Lanjut. 2,0. Berarti kita tuker jadi 0. Kalau 0 jangan dikasih minus ya. Koma min 2. Gak ada. 1,1. Berarti jadi min 1, min 1. Tidak ada ya. Oh ini. Lanjut. Min 2, min 2,4. Berarti menjadi min 4, min dalam kurung min 2. Nah ini jadi bentuk positif, jadinya min 4,2. Oke, ada 3 jawabannya. Nomor 18. Reza berlari mengelilingi taman berbentuk lingkaran dengan diameter 42 meter. Reza berlari sebanyak 5 kali putaran. Reza menempuh jarak sejauh pi-nya 22/7. Nah, berarti kan misalnya nih ya, ini lingkaran. Dia lari nih muter. Berarti kita harus mencari nilai luas atau nilai keliling. Nilai keliling, betul. Kita cari dulu ya nilai keliling lingkarannya. Rumusnya adalah pi d. Atau pi dikali 2 dikali R. Pi-nya adalah 22/7. D-nya atau diameternya adalah 42. 7 dibagi 42, 6 ya. Sekarang 22 dikali 6. 22 kali 6, kita coba tulis di sini. 22 dikali 6. 2, 1, 13. 132. Nah, tapi ini tuh baru 1 kali putaran. Sedangkan Reza itu sebanyak 5 kali putarannya. Berarti 132 kita kali 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15 tambah 1, 16. 5 kali 1, 5 tambah 1, 6. Jadi 660 meter. Jawabannya yang C. Nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar 2 segitiga. Segitiga pertama PQS, segitiga yang kedua QRS. Berdasarkan gambar tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, luas segitiga QRS adalah 96 cm. QRS. Untuk luas segitiga, rumusnya kan alas dikali tinggi dibagi 2.
Oke. QRS, alasnya berapa? Alasnya 12 ya, ini. Dan tingginya adalah QR 16. Lihat teman-teman, di sini ada gambar sudut siku-siku, berarti bawahnya ini alas, ini adalah bagian tingginya. Oke, kita langsung hitung saja, berarti 12 dikali 16 dibagi 2. 2 dibagi 16, 8 ya. 12 dikali 8. 8 kali 2, 16. 8 kali 1, 8. 8 tambah 1, 9. 96. Nah, benar. Berarti ini benar. Sekarang luas segitiga PQS. PQS. Tingginya QS ini belum diketahui. Alasnya PQ juga belum diketahui. Nah, berarti PR nih, kita cari dulu alas dan tingginya. Untuk mencari tinggi ini, kita bisa menggunakan, karena tinggi ini adalah bagian yang sama dari sisi miring dari QRS. Jadi kita bisa menggunakan akar kuadrat dari QRS. Oke, kita cari sini aja. QS atau tingginya itu sama dengan akar dari 16 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Oke. 16 kuadrat itu adalah ini 144 ya. 12 kuadrat itu 144. Ini 256 ya. 256 ditambah 144 01 10 01 400. Akar dari 400 adalah 20. Oke, kita ketemu untuk tingginya adalah 20 cm. Nah, berarti untuk mencari alas ini, untuk mencari oke, sebentar, nih ada yang keliru ya. Jadi PQ ini adalah tingginya, atau sama aja sih, sama aja ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita untuk mencari PQ, kita hapus dulu. Bentar, kita hapus dulu bagian sini. Untuk mencari PQ adalah sisi miring dikurang dengan sisi yang diketahui, berarti 29 kuadrat dikurang 20 kuadrat. 29 kuadrat dikurang 20 kuadrat adalah 441. 441 itu akar dari 21. Jadi PQ-nya adalah 21, QS-nya adalah 20. Baru sekarang kita cari luasnya. 21 dikali 20 dibagi 2. 2 dibagi 20, 10 ya. 10 dikali 21 adalah 210. Jadi luas PQS itu adalah 210. Nah, ini salah ya teman-teman. Yang terakhir, luas bangun datar gabungan PQRS adalah 306. Nah, untuk soal seperti ini kita tinggal gabungkan saja luas PQS dengan luas QRS. Jadi 210 ditambah 96. Ini 6, 10, 306 cm. Berarti ini benar. Nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar dari limas ya. Limas segi 4 nih, teman-teman. Diketahui panjang AB ini ada 15, BC 18, TO adalah 12. Volume limas tersebut adalah, untuk rumus dari volume limas,
1/3 dikali sisi dikali sisi dikali tinggi limas. Oke? Nah, sisinya berarti adalah AB dan BC. Untuk tinggi limasnya adalah TO. TO sebagai tinggi limasnya. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Kita tulis hitung di sini. Berarti 1/3 dikali sisinya adalah 15. Satu lagi 18 dikali 12 TO-nya. Oke, 3 bisa kita coret dengan 12 ya. 12 bagi 3 adalah 4. Berarti 15 dikali 4, 60. 60 dikali 18. 60 dikali 18 berapa? 1080 cm kubik. Jadi jawabannya yang C. Nomor 21. Perhatikan gabungan bangun ruang berikut. Berdasarkan gambar berikut, manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban benar lebih dari 1. Ini ada gambar tabung dan gambar kerucut ya. Yang ditanya yang pertama, volume kerucut 100 pi. Kita hitung volume kerucut dulu. Volume kerucut rumusnya adalah 1/3. Volume kerucut rumusnya 1/3 dikali pi R kuadrat T. Kita tulis 1/3. Pi-nya, karena di jawaban ini pi-nya masih berbentuk pi, tidak diubah menjadi 22/7, maka biarkan dia menjadi pi saja. Kemudian R atau jari-jari, ini kan diameternya 10 ya, berarti jari-jarinya berapa? 5, karena dibagi 2. 5 kuadrat berarti 5 dikali 5. Tingginya, tingginya belum ada ya, kan tingginya ini nih, tingginya di sini teman-teman. 13 ini sisi miring, tingginya belum ada, jari-jarinya 5. Oke, kita cari tingginya dulu. Berarti tingginya adalah akar dari 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. 13 kuadrat 169 dikurang 5 kuadrat 25. Jadi 144. Akar dari 144 adalah 12. Berarti tingginya adalah 12. Kita masukin tinggi sini 12. 12 bagi 3 adalah 4. 4 dikali 25. 5 kali 5 kan 25. 25 kali 4, 100. Nah, berarti pernyataan pertama benar. 100 pi cm kubik. Lanjut yang kedua, volume tabung kurang dari 200 pi. Volume tabung rumusnya adalah pi R kuadrat T. Nah, sama pi-nya juga ditulis lagi aja. R kuadrat sama ya, jari-jarinya adalah 5. 5 dikali 5. Tingginya, tinggi tabung ini ya teman-teman, 9. 5 dikali 5, 25. 25 dikali 9. 25 kali 9 adalah 225 pi. Nah, berarti 225 itu kan lebih dari 200 ya. Nah, pernyataan yang kedua ini salah. Lanjut, selisih volume tabung dan kerucut adalah 125 pi. Tadi volume tabungnya adalah 225 pi. Kemudian volume kerucutnya adalah 100 pi. Karena selisih maka kita kurangkan 5, 2 kurang 0, 2, 1. 125 pi. Nah, ini benar. Lanjutnya, volume bangun ruang gabungan tersebut adalah 350. Ini berarti kita tambah sekarang ya. 225 ditambah 100
Hasilnya adalah 325 pi. Jadi volume bangun ruang gabungannya adalah 325 pi. Di sini di soal 350, berarti salah. Untuk soal nomor 21, jawaban ada 2 yang benar ya. Pernyataan yang pertama dan ketiga. Nomor 22, perhatikan diagram lingkaran data kegiatan ekstrakurikuler olahraga yang diikuti murid kelas 7 SMP Tunas Karya berikut. Banyak murid yang mengikuti ekstrakurikuler basket adalah 48 orang. Manakah pernyataan berikut yang benar mengenai banyak murid yang mengikuti ekstrakurikuler selain basket? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Di sini diketahui kalau basket orangnya ada 48. Tapi dia belum ada persenannya. Berarti kita cari dulu. Satu lingkaran itu persenannya adalah 100. Berarti untuk mencari berapa persen yang mengikuti basket, 100% kita kurangi dengan keseluruhan yang diketahui. Futsal 28%, ditambah dengan renang. Nah, renang ini kan sudut siku-siku ya. Ini artinya 25%. Kemudian voli 21%. Dan tenis meja itu 10%. Ini 28 tambah 25 tambah 21 tambah 10 adalah 84. 100 dikurang 84 adalah 16%. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, lebih mudah untuk mengerjakan pertanyaannya. Pernyataan yang pertama, banyak murid yang mengikuti ekstrakurikuler voli adalah 63 orang. Nah, untuk memastikan apakah benar 63 orang ini, kita bisa menggunakan perbandingan. Jadi, persenan yang dicari, berarti persenan dari voli itu adalah 21. Kemudian dibagi dengan persenan yang sudah diketahui orangnya, yaitu basket. Basket kan 16 ya. Kemudian dikali dengan total orang yang mengikuti basket, 48. Seperti ini. Ini voli ya, saya tulis di sini. Ini bagi 3 ya berarti. 48 dibagi 16 itu adalah 3. Nah, berarti mengikuti voli adalah 63 orang. Betul. Pernyataan pertama betul. Pernyataan kedua, banyak murid yang mengikuti ekstrakurikuler tenis adalah 24 orang. Tenis. Sama caranya ya teman-teman. Tenis persenannya ditaruh di atas, dibagi dengan persenan basket, kita kali dengan 48. 48 sama 16 juga langsung 3. 3 kali 10, 30. Nah, 30. Salah ya, berarti ini kan 24. Lanjut. Banyak murid yang mengikuti ekstrakurikuler futsal, 84 orang. Futsal 28% di sini. Futsal saya tulis di sini. Berarti 28 dibagi 16 dikali 48. Coret. Ini 3. 28 dikali 3. 84 ya. Betul. Terakhir, banyak murid yang mengikuti ekstrakurikuler renang. Renang itu tadi 25% ya. 25 dibagi 16 dikali 48. Kita coret ini jadi 3. 3 kali 25 adalah 75. Wah, ini juga betul. Nomor 23. Berdasarkan informasi tersebut, berapa rata-rata nilai tes matematika yang tepat? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Nah, untuk teksnya ini ya, untuk nomor 23 dan 24. Oke, hasil tes matematika kelas 9. Pada akhir semester, SMP Merah Putih mengadakan tes matematika untuk seluruh murid kelas 9. Tes ini bertujuan untuk mengukur pemahaman murid terhadap materi yang telah dipelajari selama 1 tahun. Bu Rina adalah guru matematika kelas 9. Ia ingin membandingkan hasil belajar 3 kelas 9, yaitu 9A, 9B, dan 9C.
Setelah tes selesai, lembar jawaban dikoreksi secara teliti. Bu Rina bersama tim guru mencatat nilai setiap murid, lalu mengkelompokkannya berdasarkan rentang 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Setiap nilai menunjukkan skor yang paling mendekati hasil tes murid. Data yang terkumpul dari ketiga tes diolah dan ditampilkan dalam bentuk diagram batang. Diagram batang yang menyajikan nilai tes matematika murid kelas 9 SMP Merah Putih sebagai berikut. Nah, ini ada diagram batangnya. Namun, sayangnya di sini warna yang ditunjukkan itu hampir sama semua. Jadi, agak sulit untuk membedakan mana yang kelas A, B, dan C. Karena tadi di diagramnya itu kurang jelas, ini kita sudah buatkan berubah jadi bentuk tabel. Teman-teman, kita pisahkan. Pernyataan pertama, rata-rata nilai tes matematika kelas 9A adalah 64. Nah, ini untuk kelas 9A, ini untuk kelas 9B, dan ini untuk kelas 9C ya. Rata-rata itu berarti seluruh nilai dibagi dengan banyaknya murid. Pada kelas A, yang mendapat nilai 40 adalah 1. Berarti nilai banyaknya murid dikali dengan nilainya adalah 40. Kemudian nilai 50 ada 4 orang. Fx-nya adalah 200. Nilai 60 adalah 10 orang. Fx-nya berarti 600. Nilai 70 ada 6 orang. Fx-nya berarti 420. Kemudian nilai 80 ada 2 orang. Berarti Fx-nya adalah 160. Kemudian nilai 90 ada 2 orang. Fx-nya adalah 180. Teman-teman jangan bingung ya, Fx ini adalah hasil dari perkalian nilai atau kita sebut X dan banyaknya murid. Nah, total banyaknya murid kelas A adalah 25. Total seluruh nilai adalah 1.600. Maka rata-ratanya adalah 1.600 dibagi 25. Hasilnya 64. Pernyataan pertama benar. Sekarang kita ke pernyataan yang kedua. Rata-rata nilai tes matematika kelas 9B adalah 66. Ini tabelnya untuk kelas 9B. Banyaknya murid itu ada 30 dan total semua nilainya adalah 2040. Nolnya kita coret ya. 204 dibagi 3. 68. Salah ya, karena di sini 66. Oke, sekarang pernyataan selanjutnya. Rata-rata nilai tes matematika kelas 9C adalah 72,1. Ini kelas C, tabel kelas C. Total nilainya ada 1.780. Total muridnya ada 25. 1.780 dibagi dengan 25, hasilnya adalah 71,2. Berarti ini juga salah, karena di pernyataan 72,1. Salah. Yang terakhir, rata-rata gabungan nilai tes matematika kelas 9, 67,75. Kalau gabungan, berarti kita tinggal gabungkan saja nilainya. Rata-rata gabungan ya. Banyaknya murid di kelas A dikali dengan nilainya, yaitu nilai rata-ratanya adalah 64, ditambah banyaknya murid kelas B. 30 ya kelas B. Sorry. Ulang di sini rata-rata gabungannya berarti 25 untuk kelas A dikali 64 ditambah kelas B itu ada 30 dikali rata-ratanya adalah 68 ditambah dengan
Kelas C itu ada 25 dikali rata-ratanya 71,2 dibagi seluruh siswanya, berarti 25 ditambah 30 ditambah 25. Maka totalnya adalah 5.420 dibagi, ini 25 tambah 30 tambah 25 adalah 80. Jawabannya 67,75. Nah, teman-teman boleh dihitung lagi secara manual. Untuk perhitungan ini dicepetin aja. Jadi nomor 23, jawabannya benar ada di pernyataan pertama dan pernyataan keempat. Nomor 24, berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan tentang ukuran penyebaran data berikut. Pernyataan yang pertama, jangkauan data nilai tes matematika kelas 9A adalah 50. Untuk jangkauan, caranya adalah nilai maksimal dikurang nilai minimal. Nilai maksimalnya di sini adalah 90. Nilai minimalnya ada 40. Berarti 90 dikurang 40. Jawabannya benar 50. Kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Jangkauan kuartil data nilai tes matematika kelas 9B adalah 15. Nah, untuk jangkauan kuartil, berarti kalian harus menghitung Q3 dikurang Q1. Nah sekarang kita mencari Q1 dan Q3-nya dulu nih. Dimulai dari Q1, berarti data ke 1/4 dibagi N plus 1. Data ke nilai 1/4, N-nya dia sebanyak 30 data ya. 30 data ditambah 1 berarti 31. Hasilnya adalah 7,75. Nah, berarti di sini adalah data ke-7 ditambah dengan data 0,75, teman-teman. Caranya gimana buat mencari 0,75? Seperti ini. Sini aja deh. Data ke, aku tulis X7 ditambah, X7 sisanya 0,75 ya. 0,75 dikali dengan data ke-8 dikurang data ke-7. Data ke-7 berapa? Oh ya, berarti kita harus mengurutkan dulu nih. Ini kan nilai ke-40 ini berarti data ke-1 sampai ke-3. Kemudian nilai 50 ini berarti dari data ke-4 sampai ke-9 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 8. Nah, berarti data ke-8 adalah nilai 50. Data ke-7 dulu. Data ke-7 berarti ada di angka 50 ditambah 0,75. Sebentar, maaf ya. Ini sepertinya sedikit error. Kita tulis di sini aja deh. Data ke-7 tadi 50 ditambah 0,75 dikali data ke-8 juga 50 ya, dikurang data ke-7 50 juga. 50 dikurang 50 kan 0 ya. 0 dikali 0,75 berarti 0. Berarti Q1-nya adalah 50. Nah, sekarang kita ke Q2. Salah, Q3 berarti data ke 3/4
dikali dengan 31. Berarti ini 93 dibagi 4. 93 dibagi 4 itu 23,25. Berarti data ke-23 ditambah dengan 0,25 ya. Q3-nya X23 ditambah 0,25 dikali ke data 24 dikurang 23. Data ke-23 sekarang berapa? Kita lanjutin, tadi baru 8, ini berarti data ke-9 sampai 10. Ini 11 sampai 19. Ini 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sampai 26. Berarti data ke-23 ada di angka 80, nilai 80. 80 ditambah 0,25. Data ke-24 juga masih sama, yaitu 80 dikurang 80. Nah, ini berarti hasilnya adalah 80. Berarti Q3 dikurang Q1 itu 80 dikurang 15. Salah, 80 dikurang 50, sorry. Berarti 80 dikurang 50 adalah 30. Berarti yang ini salah ya. Selanjutnya, simpangan kuartil data nilai tes matematika kelas 9C adalah 12,5. Nah, untuk mencari simpangan kuartil, itu rumusnya adalah Q3 sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1. Berarti kita harus mencari Q1 dulu, kemudian nyari Q3. Dimulai dari Q1. Q1-nya itu berarti 1/4 dikali N-nya banyaknya data 25 ditambah 1 ya, berarti 26. 26 dibagi 4, 6,5. Berarti nilai Q1 adalah data ke-6 ditambah 0,5 dikali data ke-7 dikurang data ke-6. Data ke-6 berapa? Mari kita urutkan. Ini berarti data ke-1. 50 itu, ini kan 2 ya. Berarti data ini 2 sampai 3. Selanjutnya ini 8, data ke-4 sampai 8. Habis 8 tambah 8 berarti ini 16. 16 tambah 3 ini 19. Yang terakhir 25. Oke. Data ke-6 berarti ada di nilai 60. 60 ditambah 0,5 dikali data ke-7 juga 60. Data ke-6 juga 60. Berarti 60 dikurang 60, 0 dikali 0,5, 0. Jadi Q1-nya adalah 60. Sekarang kita ke Q3. Q3 berarti 3/4 dikali 26. Hasilnya 19,5. 19,5. Berarti data ketiga adalah kuartil 3 adalah data ke-19 ditambah 0,5 dikali data ke-20 dikurang data ke-19. Data ke-19 berarti adalah 8 ya, 80. Data ke-19 itu adalah 80. Kemudian ini 0,5. Nah, data ke-20 itu bukan 80, tapi 90 nih. Dia udah masuk ke 90. 90 dikurang 80. Nah, 90 dikurang 80 kan
10 ya. Nah, 10 dikali 0,5. Berarti 5. 80 ditambah 5 adalah 85. Oke, kita masukin ke rumus simpangan. Berarti setengah dikali, sebentar, kita hapus dulu. Setengah, kita kali Q3-nya adalah 85, dikurang Q1-nya adalah 60. Berarti setengah dikali 25. Hasilnya 12,5. Benar. Nomor 25. Sebuah kotak berisi 12 bola yang diberi nomor 1 sampai 12. Dari kotak tersebut diambil sebuah bola. Tentukan ya atau tidak untuk setiap pertanyaan tentang peluang kejadian bola yang terambil berikut. Peluang kejadian rumusnya, misalnya di sini kita sebut peluang kejadian A, maka rumusnya adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya seluruh kejadian. Oke? Pernyataan yang pertama, apakah peluang terambil bola bernomor bilangan kelipatan 5 itu adalah 1/6? Kita sebut saja ini adalah kejadian A. Kejadian A itu bilangan kelipatan 5. Dari 1 sampai 12 berarti bilangan kelipatan 5 adalah 5 dan 10 ya. Ada berapa banyak? Berarti NA atau kejadian A-nya ada 2. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumusnya. P peluang A adalah NA berarti 2 dibagi seluruh kejadian. Seluruh kejadian itu berarti nomor 1 sampai 12 atau 12 kejadian. 2/12 adalah 1/6. Nah, ini berarti ya. Yang kedua, apakah peluang terambil bola bernomor bilangan genap adalah 5/12? Oke, kita anggap ini adalah kejadian B. Bilangan genap dari 1 sampai 12, berarti ada angka 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kejadian B itu ada 6. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumus peluang. Banyaknya kejadian B adalah 6, banyaknya seluruh kejadian adalah 12. Maka 6/12 adalah 1/2. Ini ya. Terakhir, apakah peluang terambil bola bernomor bilangan prima adalah 1/3? Oke, kita anggap ini adalah kejadian C. Bilangan prima itu ada angka 2, 3, 5, 7, dan 11. Maka kejadian C ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Oke, masuk ke rumus peluangnya. Peluang kejadian C adalah banyaknya kejadian C dibagi dengan seluruh kejadian. Berarti banyaknya kejadian C kan 5 dibagi dengan seluruh kejadian 12. Dan angka ini sudah tidak bisa diperkecil ya. Jadi bukan 1/3. Kejadian C atau peluang terambil bola bernomor bilangan prima adalah 5/12. Jadi ini jawabannya tidak. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.